bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ya, ya, ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, oh yeah, istimewa. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Doa saya semua ibu-ibu WBA tidak terkecuali terus ada dalam perlindungan Tuhan, semuanya sehat. Sebelum kita memulai renungan pada petang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk pertemuan pada petang hari ini. Kami bersyukur karena kami Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sertai. Dan sepanjang minggu ini kami menerima yang terbaik yang daripadamu. Untuk itu kami mengucap syukur. Berkati kami ketika kami mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang mau untuk ditaburi firman dengan indah. Dan kami percaya Tuhan, semua dalam anugerah kasih karunia-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga kami cakap dalam mendengar akan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu, selama sepekan ini ibu-ibu apa saja yang dikerjakan? Saya percaya ibu-ibu tetap produktif meskipun di kondisi yang bagaimanapun juga. Mungkin kondisi dan keadaan bisa saja membuat kita terbatas, tetapi roh Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita.
Saya yakin dan percaya semua ibu-ibu sudah dewasa di dalam menyikapi segala permasalahan, sehingga di dalam hari-hari kita tidak perlu gersah, tidak perlu kita itu banyak berkeluh kesah, tapi mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dan luar biasa. Tidak ada sekalipun kita ditinggalkan, kesetiaannya tidak terbatas. Kita terus bersyukur karena Dia Allah yang benar-benar bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan dan kondisi apapun di dalam kehidupan kita, naik atau turun, ya lemah atau kuat, Tuhan selalu ada di dekat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sepertinya kita dipandang orang sebelah mata. Mungkin kita tidak terlalu pintar, kita tidak terlalu cerdas, tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dia akan memakai orang-orang yang seperti itu untuk kemuliaan namanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita minder, tidak ada alasan juga untuk kita merendahkan dan merasa rendah diri. Rendah hati boleh, karena itu tidak sombong, tetapi rendah diri jangan, sebab Tuhan memberikan porsi yang berbeda-beda kepada setiap orang, dan masing-masing orang mempunyai talenta, dan tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Saya percaya semua yang dipandang orang dunia ini bodoh, hina dan sebagainya, tetapi Tuhan akan memakai kita jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jangan kita merasakan kita rendah, merasa diri kita rendah karena orang memandang kita sebelah mata. Tapi percayalah, kita adalah makhluk yang dicintai Tuhan, dikasihi dengan diciptakannya dengan luar biasa. Penciptaannya masing-masing pribadi tidaklah sama, tapi semuanya pasti mempunyai keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 dan ke-26, mari kita baca. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang dipandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, ayat 27, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah saudara, jadi tidak ada alasan untuk kita minder. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Jangan merasa aku tidak bisa apa-apa. Aku dari dulu oleh guruku, oleh saudaraku, oleh orang tuaku dianggap bodoh, dianggap tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan menggunakan kita yang bodoh ini untuk mempermalukan yang pintar. Bagaimana ibu-ibu? Mari kita bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Kita dari bodoh dijadikannya pintar, dari yang tidak berhikmat dijadikannya berhikmat. Ya, luar biasa Tuhan kita. Apa yang dianggap manusia kita itu bodoh, lemah, tetapi di hadapan Tuhan kita bisa dipakai sebagai alatnya untuk memuliakan Tuhan dan juga mempermalukan yang pintar. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak pintar tapi keminter. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang cerdas dan mau menangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang berhikmat akan dibuat Tuhan semakin berhikmat, dan orang-orang yang bodoh akan dibuat Tuhan dibalikkan keadaannya menjadi orang yang pintar. Ibu-ibu mau yang mana? Jangan merasa aku bodoh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berkatalah, aku memang bodoh, tetapi Tuhan akan membalikkan keadaanku, sebab aku akan dibuatnya cerdas, dibuatnya pandai, dan dibuatnya untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Nah ibu-ibu, sesungguhnya lemah, bodoh, dianggap rendah, tidak mulia, tidak sangat cerdas, tidak sangat kuat. Betapa tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Allah bisa menggunakan makhluk seperti itu. Namun itulah rencananya yang sempurna. Dan misteri yang terbesar di bumi ini, Allah memanggil kita dalam kelemahan kita, ibu-ibu.
Bahkan ketika dia tahu bahwa kita akan melakukan kesalahan, dia menempatkan harta miliknya yang tidak ternilai di dalam bejana tanah liat itu karena dia mengasihi kita. Ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu menjadi seorang ibu dan kemudian usia kita semakin bertambah, maka kita kehilangan pengharapan dan merasakan ya sudah seperti inilah kehidupan dan kita menjadi tua dan tidak berkarya. Tetapi sesungguhnya Tuhan menaruh hikmat kepada kita, menaruh kepercayaan kepada kita bahwa kita bisa mengubahkan dunia. Setidaknya ibu-ibu bisa mengubahkan desa Anda, perumahan di tempat Anda tinggal, daerah Anda, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan memakai kita dengan luar biasa, asal kita mau dipakainya. Mulai sekarang ibu-ibu, rubah pemikiran kita terhadap diri sendiri. Mari hargai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hargai anugerah Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Tuhan sangat baik. Maka dari itu mulai hari ini, mari kita percaya, meskipun usia kita mungkin semakin tua, kita akan lanjut umur kita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tidak ada yang expired di dalam Tuhan. Semua bekerja dengan luar biasa, dipakai asal kita mau. Mari kita berdoa di mana kita tinggal, mungkin provinsi di mana kita tinggal, kita ada di situ. Desa, mungkin kekurangan air, mungkin sering banjir, mungkin melakukan banyak perzinahan, mungkin banyak perceraiannya di daerah kita. Mari ibu-ibu, kita berdoa untuk sekitar kita. Karena ketika kita berdoa buat orang lain, maka disitulah fungsi kita dipakai Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari minta hikmatnya dari Tuhan. Minta Roh Kudus untuk arahkan kita apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak dipanggil untuk berdiam diri, tetapi kita dipanggil untuk bekerja dan mendapat upah yang luar biasa. Nah ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu juga bersedia ya untuk dipakai Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita tidak dipanggil untuk berdiam diri, tetapi kita dipanggil untuk bekerja bagi kemuliaan-Nya. Ibu-ibu, renungan pada petang hari ini, biarlah ini membawa ibu-ibu semua pada pengertian bahwa Tuhan kita itu baik. Dia tidak memandang kaya dan miskin. Dia tidak memandang juga cerdas dan bodoh. Dia memandang kita, hati kita, apakah ada Tuhan di dalamnya, apakah Roh Kudus bekerja di dalamnya, apakah kita juga bersedia untuk diubahkan. Nah ibu-ibu, saya percaya tidak ada yang terlambat, tidak ada yang merasa minder, tidak ada yang merasa bodoh. Karena ketika Tuhan ubahkan, maka Anda semua dan saya berfungsi dengan baik dan bekerja untuk Tuhan di hari-hari ini. Ibu-ibu, saya percaya semuanya mengerti dan memahami ya siapa kita, dari mana kita berasal, dari mana kita dipanggil oleh Tuhan, dari desakah, dari pelosokkah, dari pegunungankah. Ingatlah ibu-ibu bahwa ibu-ibu dipanggil Tuhan untuk maju, dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, dan Tuhan tidak pandang bulu siapa kita, dari mana kita diambil. Tapi kita harus ingat, ketika Tuhan memuliakan kita, kita harus mengerti dan memahami dari manakah kita diambil. Tuhan sangat baik, Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kasih-Nya terus ada buat kita dan keluarga kita. Nah ibu-ibu, pada petang hari ini saya bersyukur ibu-ibu mendengarkan akan renungan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama meresponi dengan baik, dan mulai hari ini kita harus berubah. Jangan menganggap kita bodoh, karena Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Kiranya renungan firman Tuhan sampai di sini ibu-ibu, saya percaya bahwa kita semua diberi kekuatan dan hikmat untuk menerima teguran ataupun menerima firman Tuhan dengan baik. Saya percaya ibu-ibu semuanya sehat. Mari doakan daerah kita, kota kita, negara kita, bahkan desa kita, di mana kita tinggal, dan daerah di mana Tuhan mempercayakan itu untuk didoakan. Doakanlah, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ibu-ibu,
selamat, menjadi orang yang bergairah. Jangan ada yang minder, jangan ada yang putus asa, apalagi stres ya. Tidak ada kata stres di dalam pikiran kita, tapi minta kepada Tuhan roh yang dipenuhi dengan anugerah, sehingga kita dapat memberkati banyak orang dan menjadi berkat di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa terus bersyukur, banyak membaca firman, terus berdoa bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, terus minum jamu dan minum vitamin, terus bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita.